Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon jelaskan mana yang lebih baik, solat witir setiap isya atau habis tahajud. Kalau ambo witirnya sebelum tidur malam. Malam tadi pulang ke Siko dari Mas Haji jam 10. Pengajiannya 9 habis, cuma awak minum sekoteng lagi jam 10. Jadi sebelum lalu sholat witir dulu, ambil wuduk dulu, sesudah itu sholat witir. Manfaatnya supaya waktu awak lalu itu dalam keadaan wuduk, dan andai malaikat maut tiba malam tadi, insya Allah mati dalam keadaan suci dan husnul khotimah. Jadi waktu awak lalu itu miring ke kanan, anggap itulah awak sedang miring ke dinding liang lahat. Jadi awak anggap iko mati kok. Jadi kalau awak terbangun malam, jadi awak anggap terjaga malam tadi, berarti iko hadiah dari Allah bahwa ambo masih duit mesti beramal soleh, supaya angan-angan awak tidak terlalu panjang macam-macam. Jadi anggap itu. Ada ndak sahabat Nabi yang witirnya sebelum yang bantu nan Ustaz buat? Ada. Waktu Nabi bertanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin mata tutiru, wahai Abu Bakar, bila engkau solat witir? Abu Bakar menyabi ini solat witir tengah malam. Tapi Umar menyabi ba'dal atamah, habis isya. Orang yang witirnya habis isya sebelum lalu malam, ini orangnya berhati-hati, khawatirnya ndak lalu malam sampai ke subuh. Orang yang witirnya tengah malam, maka ini orangnya kuat, yakinnya bangun malam. Oleh sebab itu dua-duanya baik. Ada puluh jamaah menyawi, itulah hamba yang bingung bu ya, sebelum lalu atau tengah malam. Sampai kini tidak pernah sholat witir. Nah, jadi deklah witir sebelum lalu, bangun malam, berwudu, langsung nampak tamu sholat sunat wudu. Apa keutamaan sholat sunat wudu? Nabi mandanga suara sandal Bilal, kresek, kresek, kresek. Bilal, ambo danga suara sandal angku dalam surga. Bilal, apa amalan nana angwe? Kecek Bilal, ambo tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Hebatnya Bilal tu kulitnya hitam, tapi sandalnya lah masuk surga sebelumnya mati. Beko kalau ibu pulang sandal hilang, sabar, mungkinlah masuk surga duluan. Mudah-mudahan tidak hilang ya. Nah, apa amalannya? Bukan deinya Quraisy kulit putih orang hebat, ndak. Amalannya ndak pernah tinggal sholat sunat wudu. Nah, malam pertama awak lalu jago dari lalu sholat sunat wudu dan pertama. Sesudah itu sholat sunat taubat. Di awak banyak dosa silap. Yang pakai usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Ndak pakai usolli dalam hati saya. Angkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Sesudah sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sadu hajat awak apa dihajatkan. Ustaz, kalau sholat sunat hajat, apa hajat? Ustaz, hajat amu dari sejak manta ke KPU Batang, hajatnya itu saja. Dudukkanlah sahabat kami bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kalau duduk jadi wali kota, ya Allah. Itu setiap malam hajat. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Sesudah itu barulah sholat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Ayatnya ayatnya terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa nanti ingat sesudah Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa nanti ingat? Ambo buya setiap selesai kul wallah, tak ingat kul wallah. Selesai Fatihah, ingat kul bil falaq. Itu saya lah. Kul wallah saya diulang-ulang. Boleh tak tiap solat tu ayatnya kul wallah, kul wallah, kul wallah? Boleh. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Inyo sembayang dari sesudah isya sampai subuh. Ayatnya tak dirinya tukar, ayatnya kul wallah saya. Namanya Qatadah bin Nu'man. Sesudah itu dilapor ke Nabi, ya Rasulullah, iku ada namanya Qatadah bin Nu'man yang baca ayatnya kul huwallah, nak bertukar, nak berganti-ganti ayat dan lain. Akan cakap Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Cik kul huwallah sama sepertiga Al-Quran. Berartinya lah menghatam Quran berkali-kali malam itu. Jadi baca saya apa nanti ingat dia awak.
Nan ndak boleh itu 2 kali witir semalam. Sebelum laloknya witir. Lah itu bangun malam nih nyoba witir sekali lagi. Maka ndak witir jadinya. Witir itu artinya ganjil. 3 tambah 3 jadi 6. Maka genap ndak. Oleh sebab itu pilihlah witir di awal malam ba'da isya sebelum lalok atau di akhir malam sesudah tahajud. Boleh tak kami tambah tahajud kau dari 8 rakaat Bu ya? Ada orang namanya Abdullah. Abdullah kau punya apa? Ayahnya namanya Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 Hijrah di kota Baghdad, Irak. Wahai Abdullah, yo. Kamu anak Imam Ahmad, yo. Imam Ahmad tuh kalau sholat malam bara rakaat. Salah sami'ati rakaat, 300 rakaat. Imam Ahmad. 300. Sesudah itu Imam Ahmad kok masuk penjara, difitnah. Masuk penjara, disiksa orang di dalam penjara, ndak sampai ndak taluk tagak. Sesudah keluar dari penjara, inyo sholat sunat 150 rakaat. Semasanya masih sehat muda 300. Sesudah tua ditangkuk, difitnah 150. Awak di penjara indak, tua muda sama sih. Yang mau ceritakan itu supaya awak bangkit semangat awak. Ada pula orang dalam 8 rakaat ko nyo sangkolah hebat mana. Ambo ko ya 8 rakaat. Hebat lah 8 rakaat ko dibandingkan kawan namun ndak sembayang. Alhamdulillah. Nah itu tentang witir tadi. Mantap pertanyaannya, fokus tentang ibadah. Ambo kalau pertanyaan itu fokus tentang ibadah, itu ambo suku ambo jawab tentang ibadah. Banyak orang kau bertanya entah kama-kama. Ustaz benar ndak bumi itu datar gitu. Ilaha illallah. Yang perlu manfaatnya kawak. Nak lonjongnya, nak datar, nak buleknya. Bagaimana cara mengingatkan anak saya umur 16 tahun supaya tak meninggalkan sholat? Dibawa inyo ke panti jompo. Membawa anak jalan-jalan ke mall rancak, ke pantai elok, tapi bawa inyo ke panti jompo supaya inyo tahu bahwa inyo akan tua. Kalau banyak kalau ceramah tak masuk ke telinganya. Wah, saya sembahyang angin lalu saya dibawa. Tapi dibawakan itu dicaliannya waang beko tua untuk iko kulit waang akan nampak. Iyo kalau awak punya anak, kalau indak laki awak mati duluan, anak awak pula ndak ada sebatang kara kok. Apa akan awak bawa mati? Dan akan awak bawa mati adalah solat. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu. Nampak tamu dihisap Allah Ta'ala solat. Kemudian kalau ada orang meninggal, baunya. Terutama dan eloknya bana waktu orang sakaratul maut. Baik. Kalau indah lah mati lah meninggal orang, buka penutup. Boleh membawa anak mencalik orang mati untuk mengingatkan inyo. Itu berkesan luar biasa. Masuk ke dalam dicaliaknya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke otaknya, masuk ke pikirannya bahwa awak kau akan mati dan yang akan awak bawa adalah sholat. Kebetulan kenal pula awak sama jenazah kau, mau keluarganya, kecek kan ke keluarga. Tolong lagi satu sip di dalam liang lahat kau. Anak ambo menyambut dari bawah. Banyak ambo basuh ojo preman, tato, anting di telingo, sagadang lubang hidung, anting. Ambo tanya, apa ceritanya Bapak taubat? Saya ini nggak peduli sama ceramah Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya taubat? Waktu itu ambo tagak di samping kubu. Ada orang meninggal, ambo tagak di samping kubu. Tah baca ronyo, tah ditulakkan orang tuh masuk ambo ke dalam. Waktu ambo tagak dalam itu terasa dingin di kaki. Tak ingat ambo mati, nampak ambo yang lahat itu. Barulah terbuka pintu hati ambo, Ustaz. Rupanya itu manfaat. Ambo pun masuk ke liang lahat waktu almarhumah Hamak meninggal. Ambo dan meletakkan jenazahnya. Ambo dan memiringkan ke kanan. Ambo dan menempelkan hidung ke tepi liang lahat. Orang meninggal itu afdolnya dimiringkan ke kanan, menempel hidung kau ke liang lahat. Makanya kalau awak lalok sampai tidur awak di samping dinding, tempelkan ke bayangan awak. Nah, itulah awak sedang di liang lahat. Nah, itu kue tak ingat awak akan bangun malam, ingat awak mati, ingat awak bahwa tidak ada yang akan menolong awak kecuali sholat. Jadi adalah alumni Azhar Kairo punya pesantren
di Pekanbaru. Di tapi lapangan sepak bola tu, ambo cari ada lubang. Ambo tanya, dah, iko lubang apa? Iko liang lahat. Untuk apa? Kan tak ada kubur sih kok. Tiap malam santri-santri tu, cik-cik orang mau masukkan ke dalam. Tu mengingatkan nyawa angka mati masuk ke dalam. Bandel-bandel tu mau masuk ke dalam. Latihan. Apa-apa tu pun kalau macam-macam kickback awak masukkan juga ke dalam. Supaya ingatnya mati. Kadang cerita mati kau nak masuk ke kepala awak. Tapi kalau awak langsung masuk ke situ baru. Ada ulama di Yaman nyogali tanah, duduknya dicampek liang lahat tu, inyo bacakan Quran di situ 8.000 kali hatam. Digalinya kubu. Ditanya di orang, untuk apa kau imam? Beko kalau mau mati, kubukan nombor risiko, lah mau bacakan 8.000 kali hatam. Dek, manga angka 8.000 kok. Dek, ambo baca riwayat ada seorang perempuan solehah namanya Maria, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah membacakan di liang lahatnya, calon liang lahatnya 7.000 kali khatam Quran. Maka ambo sebagai laki-laki malu dengan padusi. Inyo padusi kok 7.000, maka ambo buat 8.000. Jadi ada dulu padusinan luar biasa. Awalnya inyo penari, penyanyi, pembuat dosa maksiat, taubat, dibaconyo lah di liang lahatnya 7.000. Ustaz Somad lah ada liang lahat. Alah, tapi alun namo bacokan apa-apa boleh. Ambo bali tanah, sesudah itu ambo wakafkan untuk kaum muslimin muslimat, tapi ambo booking cek sampai. Beko kalau ambo mati, makamkan ambo di siko. Kalau kebetulan ambo meninggalnya di Dakek situ. Tapi kalau pas jadwal di Papua misalnya mati, nggak usah dibawa jenazahnya, soalnya tiket kok mahal. Jadi nggak perlu. Kalau aku mati di Bukit Tinggi bawa jenazah ke Riau, nggak. Ambo nggak. Kalau kebetulan ambo mati di sekitar itu, makamkan di siko. Setelah ambo wali tanah wakafkan itu, waalaikumsalam. Ambo tanyalah ke jamaah, ke keluarga, siapa nio booking tempat silakan. Nggak lu ada orang nio booking tempat, takui sadanya. Kamu nak takui. Yang penting awak sadanya akan mati. Bagaimana menghadapi suami yang selalu berkata kasar dan tak sopan? Itu kan dibawa ke situ juga kenapa? Kekeliruan ibu-ibu ketika dia mendengarkan kata kasar dari suaminya, dia telan sendiri, ditahannya. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, menjadi batu di dalam empedu karena disimpan tahan. Dia takut ada orang lain yang masuk mengintervensi keluarganya. Nggak amuhnya pacah cerita kok. Padahal menurut ajaran Islam, ibu mestinya mengadu ke wali ibu 6 orang. Nang pertama ayah, nang kedua datuk, nang ketiga abang, nang keempat adik laki-laki, nang kelima abang ayah, nang keenam adik ayah. Wali ko lah nan menasehati si Fir'aun kok. Dulu 20 tahunan lalu waang kasiko kan lemah lembut. Kini kok kareh. Nah, itu jadi wali konan menasehati. Banyak kekeliruan ibu-ibu sesudah inyo mengaji, inyo pula ingin menasehati. Pulangnya ke rumah diceramahnya assalamualaikum. Nggak bisa. Itu tidak prosedurnya bantu itu. Jadi wali ibu lah yang menasehati inyo supaya inyo berubah. Sebab yang menghadapi laki-laki ini mesti laki-laki juga. Kalau ada di antara wali itu yang polisi dan tentara, rancak mana? Letakkan pistol di atas meja. Walaupun kosong, tidak ada pelurunya. Itu nakut-nakutinya. Nah itu. Oleh sebab itu maka nasihat. Ada seorang laki-laki menasehati calon mempelai, nasihat pernikahan. Nyawali, akeceknya. Wahai engkau laki-laki calon suami anakku, sekarang kau sedang cinta, tapi nanti kalau kau tidak lagi
Cinta, jangan kau mengamuk-ngamuk, jangan kau marah-marah, jangan berkata kasar, jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan tempeleng, jangan main sipak hamun, tapi sampaikanlah kepada aku. Akulah yang akan mengambilnya dengan cara yang baik-baik. Jadi ini tak bisa diselesaikan dengan cara berdua, mesti ada orang lain. Itu dalam Islam bukan intervensi. Banyak ibu menganggap ini hanya kami berdua, yang lain tak boleh intervensi. Nah, dalam ajaran Islam mesti intervensi wali. Jadi wali ko bukan hanya waktu acara akad nikahnya jadi wali, enggak. Wali ko sampai mati. Ibu punya wali ko sampai mati ko nanam orang. Kalau ndak ada nanam orang kau ya, apaknya ndak ada, datuknya ndak ada, adiknya ndak ada, abangnya ndak ada, pamannya ndak ada. Siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalah. Ada sultan. Sultan itulah menjadi wali bagi perempuan yang ndak punya wali. Ditambah lagi di bumi Minangkabau selain wali ada pula ninik mamaknya. Jadi adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat bahasan di syarak, syarak bahasan di kitabullah. Lapor ke nenek mama akan menasihatinya. Maka insya Allah ibu tetap berdoa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tidak ada senjata selain daripada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bertanya, Pak Ustaz. Ibu baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Quran surat Al-Baqarah 26, 38, 35. Jadi ibu bayangkan Herman Sapar untuk jadi pemimpin. Semoga Allah mengabulkan doa. Seperti ini Ustaz, bisa langsung doa kita. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, yang susah, maka Allah memudahkan. Iko bacaan satu ayat Quran tu elok sadonya. Nanti sabi iko elok sadonya, Fatihah, ayat kursi elok. Tapi ada satu surat kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kalau dibacakan surat iko pada suatu perkara, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Dan ambo bukan sekedar menceramahkan, ambo buat tiap malam sesudah ke kantor KPU Patang. Tanggal berapa awak ke KPU? 6 September. 6 September ke KPU ya. 6 September. Kinilah 2 balik. Berarti ambolah buat tiap malam selama 36 malam. Salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, habis itu baca Yasin. Sesudah baca Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Yasin. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menolong agamamu. Itu nambah sabit kalimatnya. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, menolong agama. Tak ada ambo sabit di situ, dudukkanlah nyo Bukit Tinggi supaya ambo bisa dapat proyek di Bukit Tinggi. Tak ada. Dudukkanlah nyo di situ supaya ambo dapat mobil dinas plat merah. Tak ada. Supaya inyo bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu luas, supaya nyo bisa menolong penggali kubur, guru di surau. Tadi ada pula orang nambah wakaf tanah, acara supaya di atas tanah wakaf itu dibangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah agama, anak yatim bisa gratis. Itu tujuan awak menduduk. Aslinya mana ambonan mestinya jadi wali kota, gubernur, presiden. Cuma ambo kau orangnya terlalu baik. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Kau tidak bisa jadi pemimpin itu, mesti berani mengatakan tidak. Kamu tidak. Asal lalu jamaah mengundang, Ustaz ke tempat kami, iyo. Ustaz ceramah, iyo. Kalau jadi pemimpin mesti. Bayangkan kalau mau jadi pemimpin, datang orang bawa proposal. Ustaz tolong kau buat pesantren, iyo. Kau untuk buat surau, iyo. 3 bulan mah ditangkap sama di KPK. Makanya awak doa supaya duduknya di situ, supaya nyo bisa menolong agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bisa menolong dengan mengajak kawan, sahabat, follower, viewer, jamaah elok rancak
Ibu-ibu ada grup-grup Yasin, ada grup-grup marhaban, ada grup-grup kajian, grup-grup WhatsApp. Bisa membawa kawan-kawan, elok. Dan tidak bisa di rumah. Suaminya, anaknya, menantunya. Dan tidak bisa juga dirinya surang. Dengan berdoa kepada Allah, dengan melaksanakan itu tadi. Sampai bila Ustaz berhenti berdoa kok? Sampai tanggal 9 Desember. Sesudah itu ambo ganti lo dengan doa yang lain lagi. Sebab kita ini tak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku rancak mana sesuai dengan ambo. Jadi pertanyaan ibu-ibu ko sadonyo amalan-amalannya sesuai dengan yang ambo amalkan. Tentang sholat witir, tentang berdoa untuk Haji Erman Sapar, tentang mengajak anak sholat. Jadi awak tidak bisa bentuk. Jadi misalnya kok anak ambo sama kemanakan ambo mengajak mandi ke kolam renang. Ayolah bah, kita mandi di kolam renang. Jadi tidak bisa anak-anakku awak larang jangan mandi kolam renang. Tidak bisa. Ya, awak ajak cerita. Jadi ambo buat cerita. Ada orang nan anak kemanakan ambo duduk. Babah ingin cerita kok. Ini udah nggak? Yo, ada orang ndak mandi sebulan. Rambutnya lah buantuk sumbu kompor. Sampai keluar kecoak dari dalam. Nah itu banyak kecil. Masuklah inya ke kolam renang tadi. Mandi ke dalam. Dibawanya rinsu apa. Itu nak cik. Ada pula cik lain inyo berkudis. Berkurap berbisul. Masuklah inya ke dalam kolam tadi. Sampai pacah-pacah lah nanah-nanahnya di kolam. Ada dulu 10 orang anak muda. Maaf. Masuk jonyo ke kolam tu. Maaf, kencingnya di dalam kolam tu. Berame-rame. Tidak ada yang melarangnya. Aku cerita saya dulu. Sesudah itu, awak pun masuklah ke dalam kolam tadi. Masuk awak, saking lamanya mandi tadi, tetelan awak air tadi. Dah itu, dah agak 2 minit, aku biarkan dia berfikir, aku tanya, Mbak, jadi apa eh? Tidaklah. Jadi tidak bisa awak larang. Begitu juga tentang solat tadi. Awak suruh nyolong solat, tidak masuk. Tapi awak bawa ke panti, awak bawa ke orang sakit, awak bawa ke orang mati, awak bawa ke ruang ICU, dan di ruang ICU tu tidak ada apa-apa lagi, tinggal suara. Tunjuk kata tu orang yang sakit tu, kalau nyo mendengar suara azan dan ingin nyo kalau ditanya pasti nyo ingin solat. Hayya 'alas shalah. Masuk ke ruang ICU tu, meleleh air mata orang di ruang ICU tu, keinginan orang tu cuma ingin solat. Tak ada kalau ditanya orang sakit, apa keinginan bapak? Ingin ke KPU daftar pilkada? Tak ada. So ada cuma ingin solat. Itu kalau dicaliannya langsung dengan matanya, itu pelajarannya lebih dalam dan lebih merasuk ke dalam hatinya. Dan yang paling pandai sebenarnya tentang anak-anakku ya ibu-ibu. Ibuku paling pandai. Ada anak ingin makan, tapi anak ibu banyak lo permintaannya. Inyo hanya ingin makan kalau ada bintang. Kalau tidak ada bintang, tidak ingin makan. Kalau kami laki-laki tidak tahu, tanya, makan apa tidak? Bahasanya cuma 2, makan apa tidak? Tapi kalau ibu-ibu pandai, dimasakkannya talu ayam bentuk bintang. Makan bintang. Pandai. Kalau kebetulan inyo PNS, makan 1 kali suap dapat 1000. Nah, kalau kebetulannya polwan, diambilnya pistol. Makan, kalau tidak tembak. Yang penting dia makan. Yang penting dia sholat. Caranya, yang paling pandai caranya itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu berpikir dengan akalnya, merenung dengan hatinya, dengan penuh kasih sayang. Karena ibu-ibu lah maka kita ini semua besar menjadi orang yang sempurna. Kalau yang ingat nasihat ambo dulu, 2 jari tapak kaki waktu lahir dulu, sejengkal panjangnya. Angko gadangnya bukan diambui angin bantu balon. Sagadang buah kareh, sagadang buah palo, buah pala. Sebab itulah ciri anak tu makan dek orang tua. Satu anak tu. Sebab ini habis membasuh makannya. Bukan ada hand sanitizer dulu. Makannya anak itu 5 bulan, mandi pagi, mandi siang, mandi malam.
Tapi insya Allah itu sadonya menjadi amal soleh ibu. Anak-anak ibu menjadi penghafal Quran. Anak-anak ibu menjadi anak-anak yang menolong agama Allah. Ambo sampai hari ko ceramah di Lombok ke Bukit Tinggi, besok pagi ke Palembang, maka setiap ceramah ambo tuh mengalir ke makam orang tua. Itu yang menjadi amal jariah. Amal yang lain putui, tapi ada amal jariah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beramal jariah dan mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Abi. Bertanya langsung. Hah? Bertanya langsung. Boleh? Pertanyaan live namanya. Ya. Karena tadi baru di pukul 5, tadi ada kesepakatan ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung. Nah, yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan biar cepat. Kalau sama malu-malu, ayo silakan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada waktu dan tempat. Pertanyaannya boleh 3 Ustaz? Boleh. Ustaz, sebenarnya lebih banyak tapi cukup 3 aja. Yang pertama yang saya tanyakan, tadi Ustaz mengatakan bahwa seseorang yang di dalam ruang ICU keinginannya itu untuk sholat sangat tinggi. Nah, qadarullah saat ini orang tua dari suami saya itu terbaring di atas tempat tidur, tidak sadarkan diri setelah 6 bulan. Cuma ketika dipanggil beliau tidak menyaut, tapi ada matanya terbuka. Nah, yang ini saya tanyakan yaitu sholat ini kan satu amalan yang akan pertama kali dihisab nantinya. Nah, untuk sholat orang tua kita ini apakah bisa anak darinya untuk menggantikan atau bagaimana itu Ustadz? Kan pernah kita dengar bahwa anak bisa menggantikan sholatnya, apakah di sekarang ini atau nanti gitu. Yang pertama. Dan yang kedua pertanyaan saya itu sekarang ini tidak banyak lagi kita mendengar ini Ustadz pegadaian sawah gitu. Pegadaian sawah ini di kalangan orang tua kita kan masih banyak. Cuma ada satu pengajian yang saya dengar dan saya pelajari tapi tidak sampai tuntas, yaitu pegadaian yang termasuk riba gitu. Bagaimana yang pegadaian riba itu dan bagaimana kita akan keluar dari riba tersebut. Dan yang ketiga Ustadz, itu saya bertanya tentang kredit yang seperti cara maksud sebelumnya, kredit yang diperbolehkan itu seperti apa? Katanya boleh di bank yang syariah, tapi kita ketahui walaupun syariah itu tetap aja ada unsur-unsur ribanya. Bank yang mana, bank yang seperti apa yang Ustadz maksud tersebut? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagusnya karena ini 3, langsung kita jawab dulu biar ini sudah menjadi masalah fundamental di dalam masyarakat. Salat itu wajib bagi orang nan patamo baligh, nan kedua berakal. Adapun yang 3 iko rufi'al qalam, pena diangkat. Ambo ko penanya masih mencatat nih. Abdul Somad salat catat, Abdul Somad tausiah catat. Tapi ada orang nan penanya diangkat. Terangkat penanya maka suinya amalnya tidak dicatat. Nampak tamu anis sobi hatta yahtalim, anak ketek sampai nyo akil balik. Anin naim hatta yatayqiz, orang lalo sampai nyo tajagu. Anil majnun hatta yafiq, orang gilo sampai nyo sehat. Maka orang nan 3 kok ndak ada akalnya. Anak ketek, orang lalo, orang gilo. Orang nan koma tergolong ke dalam iko de akalnya ndak ada. Jadi kalau awak punya keluarga di rumah sakit, inyo komanya berwaktu. Dulu ada sahabat kami di Mesir, tiba-tiba utak ko keluar cairan. Apa penyakitnya, dek virus, keluar cairan di utak ko. Jadi kalau cairan itu sedang banyak, inyo koma. Tapi kalau udah disedot, inyo sehat. Maka inyo wajib sholatnya waktu sehat saja. Sehat inyo jam 12.30. Wudu, sholat zuhur. Sudah tuh koma sampai maghrib, maka waktu koma itu tidak wajib sholat karena tidak sempurna, tidak ada akalnya. Kalau ada orang tua gaek suami koma sudah sebulan tidak pernah sadar, maka inyo tidak wajib sholat, dan awak sebagai anak keluarga pun tidak wajib melaksanakan sholat untuk inyo.
Yang wajib digantikan itu dalam hadis, man mata sianan mati, wa alaihi siamun punya utang puasa. Soma'an huwalihu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk inyo. Yang digantikan itu puasa. Adapun sholat indah. Tapi kalau ada anak melaksanakan sholat, dihadiahkannya pahalanya untuk orang tua, pahalanya sampai. Tapi tidak wajib menggantikan, mengqadha sholat. Puasa orang tua saja yang digantikan, diqadha. Tentang masalah orang nan koma, itu sama seperti orang nan iduit, tapi tidak bisa membalas respon. Di dalam telinga ko, ada bentuk keong, segadang iko. Cari gambarnya di internet. Itu yang keong pendengaran di dalam itu tidak akan stop sampai mati. Salamonya idui, makonya tetap bisa mendengar. Maka dalam hadis dikatakan, laqinu mautakum, talkinkan kata lingonyo, la ilaha illallah. Jadi waktu ambo masuk ke ruang ICU, ambo bisikkan kata lingo sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu membacakan qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, qul binas sekali, ayat kursi selawat. Meleleh matonya. Meleleh mata mau tanya dokter. Pak dokter, iku kok menangisnya? Kecek dokter, inyo mendanga suara ustad. Dan suara manusia kok ndak ada nan samu. Walaupun matonya terpejam, nyo tahu bahwa nan datang kok Abdul Somad. Dek, nyo danga suara Abdul Somad. Dan inyo biasa selama itu kalau basuh ustad, inyo merespon. Ba cara awak merespon orang, senyum. Kini ndak dapat senyum dek masker. Nah, kau pakai tangan diangkat. Inyo mangket tangan pun ndak bisa. Maka respon yang terakhir adalah air mata. Jadi air mata itu respon inyo. Cara inyo merespon bahwa ustad tibo. Oh, itu dokter namanya. Makin yakinlah ambo pada hadis Nabi. Seandainya Pak Dokter kau menyebut Ustad, inyolah koma, inyo nak dapat mendanga, pasti yang mau ragu tentang hadisku. Tapi rupanya kecek Nabi, talkinkan kata lingo orang nan akan sakaratul maut, menunjukkan bahwa orang sekoma apapun inyo tetap mendanga. Maka kalau ada suami, ada orang tua, ada anak nan koma, jangan galak-galak di samping tu. Kau kadang tak ada orang, tak ada galak. Lama mana, kiki. Di samping itu cuma baca Quran, zikir, solawat, supaya apa? Nyomandangan elok-elok nan baik-baik. Ikut tentang masalah pertama, solat orang di ICU. 2, gadai. Imam Hanafi, namanya Imam Abu Hanifah. Ada orang meminjam pitih kainnya. Menggadai, minjam pitih kainnya. Dengan cara gadai. Sesudah itu Imam Hanafi datang ke rumah orang itu. Tapi orang itu sedang tidak ada di rumah. Tertutup pintu rumahnya. Di muka rumahnya ada pokok kayu. Imam Hanafi tagak di panas matahari. Datang orang macam lihat. Imam Hanafi, yo, mana nak berlindung di atas rumah atau di muka pokok kayu? Kan di rumah ada. Atok kayu, pokok kayu pun ada. Mana nak tagak saya di bawah pokok kayu atau berlindung di bawah atoknya? Apa jawab Imam Hanafi? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua manfaat awak ambil dari orang yang meminjam, maka itu berarti riba. Imam Hanafi tidak mau berlindung di bawah atau rumahnya sebab khawatir jatuh ke dalam riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, kalau awak mengambil manfaat dari pinjaman itu, fahuwa riba, maka ini riba. Sampai sehalus itu Imam Hanafi takwi cameh terjerumus ke dalam riba. Ba'a pulo kalau awak meminjamkan uang pitih ke orang, awak pakai Hondanya, otonya, rumahnya, sawahnya, maka riba di atas riba. Alhamdulillah, sampai 23 tahun umur ambo, banyak juga orang yang meminjam pitih, tidak ada ambo ambil manfaat seperak pun, karena ambo takut mati beko awak bangkit dari kubur bantu orang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nyo bangkit dari kubur bantu orang yang kerasukan setan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tampaknya api neraka.
Misal ada orang minjam pitih kamu 100 juta. Kamu kurang percaya kayaknya, kamu mintalah surat tanahnya sebagai jaminan. Aku pegang. Lalu di atas tanah itu ada rumah disewa orang. Sewa rumah orang ini bayarnya ke ambo atau ke orang yang meminjam pitih ambo? Kami minjam pitih. Kalau ambo ambil pitih kok riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau kau ambil manfaat, riba. Lalu untuk apa surat tanahnya Ustaz pegang? Sekedar jaminan, mana tahunya lari. Dan nih, kau perjanjian, kalau dalam waktu setahun waang indak sanggup membayarnya, maka batu kalah hak milik iko menjadi milik ambo. Bisa sah sesuai dengan harga. Tapi kalau selama setahun itu ambo mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Mudah-mudahan Allah melapehkan awak dari jeratan riba. 3. Kredit. Tinggal tulis di YouTube, Somad kredit. Awak tulis ya, tapi apa enggak? Somad kredit. Dapat keluar Somad kredit. Aduh, Somad kredit. Oke, nan tulisan. Kalau nan tulisan ada jo. Tu buka di Google. Sesudah Google tulis di situ SOMAD MOROCCO. Somad Moroko. Moroko sampai ambo kuliah dulu. Bukan Maroko nan basok. Somad Moroko spasi kredit. Tulis enter. Somad Moroko kredit. Aduh. Somad Moroko kredit. Ditulis tulisan ini tanggal 25 Agustus 2010. 10 tahunan lalu. Alun viral lah waktu itu. Kamu bacakan ya. Lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu kredit. Pada konferensi ke-6 dilaksanakan di Jeddah tanggal 17 Sya'ban 1410 bertepatan 14 Maret 1990, 30 tahun yang lalu. Dalam keputusan nomor 53 _2 _6 tentang jual beli dengan tempo, boleh tambahan pada harga dengan tempo jangka waktu terhadap harga kontan dan seterusnya. Nanti bisa di copy atau di share di grup-grup WhatsApp atau di print cetak tempel di dinding Mas Haji. Datanglah hamba ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Saya mau minjam 100 juta mau beli oto. Ya akhirnya 100 juta, ambo bayar 120 juta. Riba apa enggak riba? Riba. Bertambah 20 riba, 20 juta riba. Ambo datang ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Pak Dusi kebetulan. Saya mau minjam 100 juta Mbak. Untuk apa Pak? Untuk beli oto. Oh enggak bisa. Minjam uang riba. Jadi untuk apa kalian buat bank syariah nih kalau riba semua enggak bisa minjam uang? Bapak mau beli apa? Mau beli mobil. Di mana dialernya Pak? Nih. Ini alamat dialer. Nya pun menelpon dialer. Assalamualaikum dialer. Waalaikumsalam. Ini ada orang mau beli mobil yang kira-kira 100 juta. Dibayarnya oto tadi 100 juta. Maka kini 100 juta harago oto di Bali dek bank syariah. Maka kini mobil itu milik bank syariah. Ko oto, ko bank syariah. Ko Abdul Somad. Maka kini akad Abdul Somad membali oto ke bank syariah, dicicil Abdul Somad setiap bulan dengan cara kredit. Apa beda dengan nampak tamu tadi? Nampak tamu tadi uang dengan nangka dua iko uang dengan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Itu orang tidak paham. Sebab berbelit-belit, tidak pahamnya, tidak tekunyah adanya. Tapi jamaah Bukit Tinggi cerdas, pahamnya. Paham kan? Paham. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang Tidak riba. tidak riba. Lalu mana Ustaz Salafi menyebut riba? Sebab ini pakai fatwa Syekh Albani. Syekh Albani itu ustadznya Salafi. Albani menyebut riba. Tapi ada Ustaz Salafi cek lain namanya Bin Bas. Syekh Bin Bas menyebut tidak riba. Kau fatwa Bin Bas? Di dalamnya tadi, dalam grup tadi. Agak cek Bin Bas.
Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Harga kontan 100 juta, kalau cicil kredit 120, boleh. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tempo waktu. Adakah zaman Nabi jual kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit. Barirah kok urang. Zaman dulu waktu itu masih boleh menjual urang. Budak hamba saya. Namanya Barirah. Barirah kok dijual oleh tuannya dengan cara kredit cicil berapa lama? 9 tahun. Bara dibayar sebulan. 1 tahunnya sampai 10 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar. Gharar itu artinya tidak pasti. Juga tidak ada riba dan jahalah tak jelas. Maka boleh. Fatwa bin Bas Juz 7 Baleh halaman 196. Jadi Ustadz nan menyebut tidak boleh kredit barang karena inyo mengambil pendapat Syekh Albani. Padahal dalam Salafi sendiri ada nan membolehkan, yaitu Syekh bin Bas. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi 3 pertanyaan. Ayo kepada ibu-ibu tadi yang lama bertanya. Nggak hanya ibu-ibu, ternyata bapak-bapak juga boleh bertanya nih. Kalau ada bapak-bapak yang ingin bertanya silakan. Kita masih mempunyai waktu 15 menit lagi. Ada? Gini ya, Zat, sambungan sedikit nunggu pertanyaan yang lain, Zat. Kan di bank konvensional juga ada tuh, Zat, cuma bahwa kalau kita meminjam jatuhnya modal kerja, Zat, mereka yang belikan barang, terus kita mencicil, Zat. Jadi pinjaman itu jatuhnya ke modal kerja, Zat. Itu gimana, Zat? Karena kan ini bukan bank syariah, karena dari kita nih, Zat, yang mungkin di sini juga banyak istri dari pedagang atau punya pedagang kan, kalau pindah bank kena penalti kan gitu kan. Pertimbangan begitu gimana tuh, Zat? Kan dia juga minjam tapi barang tersebut dibayarkan oleh bank, Zat. Gimana tuh, Zat? Ulang balik. Kalau tadi kan, kalau di bank syariah kan Ustaz tadi mencontohkan kita beli barang, kan barang tuh, Ustaz, di bank negara, di bank syariah. Tapi kan kita juga bisa meminjam di bank konvensional, Ustaz. Dalam bentuk modal kerja biasanya itu, Bu, ya. Gimana tuh hukum, Ustaz? Bukan kur. Misalnya kita kan, Bapak mau beli apa? Saya mau beli belanja ke Jakarta, Ustaz. Atau mau beli sesuatu kayak mobil tadi itu, Zat. Tapi kan banknya bank konvensional yang kita pakai, Zat, bukan bank syariah. Tapi kan dia bukan kita contohnya beli mobil tadi, Zat. Apakah bagaimana juga hukumnya, Zat? Ada juga ke modal kerja kan dalam bentuk barang, Zat. Mereka yang belikan dan mereka yang membayarkan bank barang tersebut, Zat. Bagaimana hukumnya itu, Zat? Ambo ingin beli tanah. Adik tadi oto-oto taruh tanah gini. Ambo ingin beli tanah. Lalu kemudian ambo basuo samonan pemilik tanah. Pak, pemilik tanah, saya mau beli tanah Bapak. Saya mau beli tanah Bapak. Keceknya saya perlu uang cash ini, Ustaz. Nggak bisa kalau kredit. Oh, kalau gitu batal lah, nggak bisa. Tapi ada solusi, kecek. Apa solusinya? Ada pihak ketiga, penyedia keuangan. Finance namanya. Finance tulisannya. Penyedia keuangan. Ekolah dia bank. Penyedia keuangan. Penyedia keuangan ini tidak membeli tanah tadi, tapi dia tetap meminjamkan uang. Akadnya tetap uang dengan uang. Jadi dalam Islam itu yang dicari, yang ditengok, yang dipandang itu bukan bendanya, tapi akadnya. Kalau akadnya, nikah konvensional sama nikah syariah sama kan? Dulu nikah konvensional kau ya. Yang beda itu kan akadnya. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Di akad itulah perbedaan. Begitu juga dengan jual beli kau. Di jual beli kau, akadnya adalah uang dengan uang. Riba. Itulah akad penyedia keuangan itu. Uang dengan uang. Sedangkan kalau uang dengan barang maka tidak riba. Saya ulang sekali lagi. Uang dengan uang, apapun nama bentuknya, riba. Uang dengan barang tidak riba. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Malu bapak-bapak. Yang ibu-ibu di belakang, Fiona, kan lagi menjalani
menjadi istri terberat nih kan. Mana tuh ada undang-undang atau pertanyaan, silakan. Ada? Enggak. Ada kepada ibu-ibu yang lain? Ah, nah putra tutup lah ya. Tadi kayaknya pengen lamu-lamu, ternyata pertanyaannya cuma 6. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo Bu, silakan. Beranikan dirimu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa beda sedekah, wakaf, dan infak? Ada lagi? Biar kita langsung. Ada? Enggak? Ah, udah, kita jawab dulu. Ado putra, inyo punya tanah 10 hektar. Amin. Amin. Ingin diwakafkannya di Bukit Tinggi kepada Abdul Somad. Datanglah putra, ambo wakafkan tanah ambo 10 hektar untuk lembaga pendidikan dan dakwah kepada Abdul Somad tunai. Ambo jawab, ambo tarimo tunai. Adonan bawakaf, adonan menerima wakaf namanya nazir, pengelola wakaf. Ado tanah nan diwakafkan 10 hektar, ada ijab dan kabul. Kalau cukui ampe rukun iko namanya wakaf. Maka kami pun ke kantor KUA. Bukan untuk nikah. Di kantor KUA itu ditulislah namanya akta ikrar wakaf. Yang bawakaf putra, yang menerima wakaf Abdul Somad, ambo berjanji di hadapan Allah untuk mengelola wakaf iko, untuk sekolah anak yatim, pesantren, duafa. Lalu kemudian keluarlah akta ikrar wakaf. Sesudah itu kami bawa akta ikrar wakaf iko KBPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah sure tanah nan tadi awalnya pemilik putra, berubah kini pemiliknya adalah bukan milik pribadi, tapi yayasan. Maka setelahnya menjadi tanah wakaf ditulis di situ, ini tanah wakaf, la yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan Abdul Somad ke anak cucunya, wala yuba'u, tak boleh dijual beli. Ada ibu ingin membeli, berani ibu membeli tanah wakaf? Tidak, kan akan menjadi permasalahan di dunia dan di akhirat. Itu namanya wakaf. Yang kedua, infak. Infak itu benda. Setiap disebut infak dalam Quran pasti benda. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka yang menginfakkan harta mereka. Tapi nyo habis. Wakaf tidak boleh habis. Tanah itu 10 hektar sampai hari kiamat tidak boleh habis. Ada Bapak Ibu pernah mendengar? Karena sesuatu dan lain hal, wakaf ini berubah jadi 9 hektar. Tidak boleh. Tapi kalau infak bisa habis. Contohnya infak lilin. Zaman dulu Mas Haji, alun-alun lampu, orang infak lilin. Lilin itu infak, habis. Di bawah infak. Infak benda tapi habis, hilang. Namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Allah Maha Adil. Iko kayo, agi tanah. Iko setengah kayo, agi lilin. Iko indak kayo sama sekali. Diaginan paling rendah namanya sodakoh. Apa itu sodakoh? Bukan benda, bukan materi. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Agi tanah indak. Agi bareh indak. Agi senyum saya. Nah, kalau ditulis di kotak itu sebenarnya yang paling bagus kotak infak. Bukan kotak sodakoh. Sebab kalau kotak sodakohnya lalu orang senyum sih. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi kau mesti ada sodakohnya. Maka awak dari pagi tadilah barakali bersodakoh. Walaupun tidak sodakoh pitih. Sodakoh apa? Sodakoh tulang sendi. Tasbihatun sodakoh. Tahmidatun sodakoh. Takbiratun sodakoh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Namanya sodakoh tulang sendi. Menolong orang mengangkatkan barangnya sodakoh. Nah, membawa ambo tadi ke Mas Haji Agung tadi bajumpo basua orang, itu namanya sodakoh. Jadi nan paling ateh wakaf, nomor 2 infak, paling bawah sodakoh. Sodakoh pun indak, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu beda infak sodakoh dengan wakaf. Wallahu a'lam. Baru muncul. Ayo lanjut.
Waalaikumsalam. Yang akan aku tanyakan, bahkan caranya membayar sholat itu yang selama kau mungkin ada ketinggalan kemudian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Akil balik umur 10 tahun. Akil balik umur 10 tahun. Kini umur sampai 10 tahun. Ambo buaya baru taubat. Dah lama pak, baru subuh tadi. Jadi assalamualaikum dah ada sembahyang. Aduh, Idul Fitri sama Idul Adha. Berarti nyo meninggalkan sembahyang selama 30 tahun. Maka mulai zuhur ko qada. Salapeh zuhur ko salat qada. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Sampai rakaat. Aku salat zuhur sampai rakaat mengqada nan tinggal sampai rakaat. Asar beko itu jo. Habis salat asar qada. Maghrib itu jo. Itu kecilnya hasilnya yang cocok. Rakaat. Sampai bara lama mengqada iko di qada 2020 lunas 2050. Jadi cara mengqada itu bukan ambil cuti sebulan pai ke pulau mengqada. Kawan si anu ndak ada basuore. Inyo pai ke pulau mengqada 30 tahun. Bukan itu. Qada itu tetap normal bantu biasa sesuai. Lunasnya 2050. Iya, mati 2040. Alhamdulillah. Pemutihan. Rumah cicilan. Kalau mati 5 tahun, lunas gitu. Itulah yang lunas. Jadi nanado sambayang nan lama-lama batingga itu di qada. Indah ada ikhtilaf ulama sampai mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat sampai mazhab tentang wajib qada. Tulisannya di salat qada, tapi nana menulis bukan ambo. Salat qada 4 mazhab. Salat qada 4 mazhab. Nah, itunya. Salat qada 4 mazhab. Rumah fikih. Salat qada 4 mazhab. Salat qada 4 mazhab. Tapi ada ustaz yang berceramah keceknya tak perlu diqada, cukup istighfar saja, istighfar. Ibnu Taimiyah indak masuk 4 mazhab. Ini mazhab sendiri. Kecek Ibnu Taimiyah pendapatnya keluar dari pendapat 4 mazhab. Nyawa Nabi tak perlu qada, istighfar saja. Tapi ambo salame. Kalau awak mau selamat pakai pendapat dari 4 mazhab ini maka di qada. Ambo khawatir buya kalau sampai rakaat sesudah asar, sesudah subuh itu kan tahu orang di rumah dibuat. Supaya jangan sampai ditanya di orang. Aduh, mak dia sampai enggak. Berarti mengqada tadi. Baitulah. Oleh sebab itu tentang qada itu tidak ada ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya ada pertanyaan dulu dari bapak-bapak Bu, karena dari tadi sudah ibu-ibu, kita coba ini sebelum waktunya habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ini Ustaz, Yo, Pak. apabila suami meninggal, Yo. apakah boleh istri memandikan? Dan kebalikannya, apabila istri meninggal, apakah boleh suami memandikan? Itu pertanyaan Ustaz. Nabi SAW meninggal. Yang memandikan jenazahnya yang pertama adalah Sayyidina Ali. Bukan Fatimah. Bukan Aisyah. Ali, laki-laki memandikan. Kemudian yang kedua memandikannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, adik ayahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas. Itu maka mereka indak ikut dalam musyawarah mufaqqih di Saqifah Bani Sa'idah. Meninggal Nabi, Ali tidak ikut musyawarah itu. Waktu Abu Bakar diangkat jadi khalifah, maka yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan perempuan adalah perempuan, kecuali darurat tingkat tinggi habis sadonya disapu dek tsunami. Tidak ada boleh. Ini surang dan dapat membuat fardu kifayah, maka inilah memandikan. Tapi selama masih ada, maka sunnahnya
ikut yang dilakukan waktu Nabi meninggal, dan ketika istri Nabi meninggal pun waktu Nabi masih hidup tidak ada Nabi memandikan, maka dimandikan oleh, itulah nan ambo ketahui, nan ambo baca. Kalau ada orang membuat lain, mungkin kitabnya lebih banyak daripada kitab ambo. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.